Aku berdiri di depan pintu rumah ibu mertuaku. Tangan menggigil memegang pegangan pintu yang dingin. Suara decitan kayu yang tergores samar-samar terdengar di dalam rumah, menambah ketegangan yang sudah mencekam hatiku. Ada yang salah, dan aku bisa merasakannya. Semua berjalan terlalu sempurna, terlalu tenang, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi saat kubuka pintu itu, aku terhenti. Tubuhku membeku di tempat. Apa yang kulihat di dalam itu tak bisa kubayangkan sebelumnya. Ada yang tak beres. Kegelapan menyelimuti ruangan itu. Hanya lampu kecil yang remang. Dan di tengah-tengahnya, sebuah bayangan. Sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Saat itu, aku tahu. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Aku berdiri di depan pintu rumah ibu mertuaku, memegang gagang pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Suasana yang begitu familiar terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin sore berhembus lembut, seakan-akan berusaha menenangkan ketegangan di dadaku. Tapi entah kenapa, aku merasa tak nyaman. Pintu ini, yang setiap kali kubuka, selalu terasa seperti sebuah langkah menuju kedamaian. Namun, hari ini, entah mengapa, ia terasa berat. Ada sesuatu yang mengganggu. Aku menarik napas, berusaha mengusir rasa cemas yang perlahan tumbuh. Di dalam, rumah ibu mertuaku tampak tenang, seperti biasanya. Suasana yang biasa, namun kali ini terasa kosong. Semua benda di tempatnya, semuanya rapi, namun ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku berjalan perlahan, melewati ruang tamu, mataku menyapu setiap sudut rumah. Tak ada yang tampak mencurigakan, namun setiap detil yang terabaikan. Misalnya, gambar keluarga yang terbalik atau foto yang tampaknya baru diganti, membuatku merasa seperti sedang memeriksa sebuah teka-teki yang belum lengkap. Suara detak jam di dinding hanya semakin menambah kesunyian yang menekan. Ibu mertuaku ada di ruang makan, duduk di kursi kayu yang biasa ia gunakan, seolah tidak ada yang berubah. Wajahnya tenang, tapi ekspresinya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Selamat datang," katanya dengan suara pelan, hampir bisu. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Sebuah ketegangan yang tidak aku mengerti. Sepertinya ia mencoba terlalu keras untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku hanya tersenyum, merasa sedikit canggung. Kami berbicara sebentar, tapi percakapan kami terasa seperti terhambat oleh sesuatu yang tak terucapkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah berusaha menyembunyikan perasaan yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Aku melihat tangan ibu mertuaku gemetar sedikit ketika ia menuangkan teh ke dalam cangkir, dan matanya cepat-cepat menghindar ketika aku menatapnya terlalu lama. Ada sesuatu yang ia tahu, sesuatu yang tak ingin ia bagikan. Ketika aku duduk di kursi sebelahnya, mataku tak sengaja tertumbuk pada sebuah bingkai foto yang sedikit miring. Itu adalah foto keluarga dengan ibu mertua, suamiku, dan seorang wanita muda yang tidak aku kenali. Aku mencoba untuk menyelidiki lebih dekat, namun ibu mertuaku dengan cepat menarik foto itu, meletakkannya di atas meja dengan posisi yang lebih sempurna. Itu bukan tindakan biasa. Dan matanya, yang beberapa detik lalu menghindar, kini menatapku dengan intensitas yang membuatku tidak nyaman. "Apa kabar, Ma?" Tanyaku pelan, berusaha mencairkan suasana. Tapi ia hanya tersenyum tipis, menatapku seolah mempertimbangkan jawabannya. "Baik," jawabnya singkat. Matanya kembali menghindar. Keheningan kembali melingkupi kami, dan aku merasakan semakin sulit untuk bernapas. Ada sebuah ruang di belakang rumah yang tak pernah ia tunjukkan kepadaku sebelumnya. Ruangan itu tidak pernah ada dalam percakapan kami. Sejak pertama kali aku datang ke sini, ibu mertuaku selalu menghindari membahas ruang itu. Bahkan saat suamiku menyebutnya, ia hanya membisu dan mengalihkan perhatian dengan cara yang tak terduga.
Hari ini, aku merasa seolah-olah ruangan itu memanggilku. Sebuah dorongan tak sadar untuk mengetahui lebih banyak. Tanpa alasan yang jelas, aku ingin masuk ke sana, melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, saat aku berusaha menanyakan tentang ruangan itu, ibu mertuaku hanya tersenyum dan menggeleng. Itu bukan tempat yang perlu kamu lihat, katanya dengan nada yang cukup tegas. Aku merasa seperti berada di ujung jurang yang gelap, di mana setiap langkah membawa aku lebih dekat pada kebenaran yang tak aku pahami. Matanya menatapku tajam, dan aku merasa seolah-olah ia sedang menguji batas keberanianku. Mengapa ia begitu tertutup? Mengapa ada yang ia sembunyikan? Aku mencoba menahan diri, namun rasa ingin tahu itu membakar dalam diri. Keheningan di rumah itu mulai terasa menekan, seperti ada sebuah rahasia besar yang terpendam. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan bayang-bayang masa lalu yang tak ingin dikeluarkan. Benda-benda di sekelilingku, walau tampak biasa, terasa seperti petunjuk yang menuntunku ke sebuah kebenaran yang lebih gelap. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh ini, namun semakin lama, aku semakin merasa terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, suara pintu belakang rumah terbuka perlahan. Langkah kaki terdengar di lorong, berat, tapi tidak dikenal. Suara itu jelas sekali. Aku terdiam. Ada yang tak beres. Aku menoleh dengan cepat, namun tak ada yang ada di sana. Hanya bayangan yang bergerak di balik tirai. Seakan-akan ada seseorang yang mengamati. Suasana rumah ini, yang awalnya terasa nyaman, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Aku merasa tubuhku mulai kaku. Seolah-olah, dalam diam, aku sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Pintu itu terbuka perlahan. Aku bisa mendengar suara kaki yang berat, mendekat, langkah yang begitu pelan, seakan mengintai. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa duduk di tempatku, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Suasana begitu sunyi, begitu penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak sendirian di sini. Semua ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kecurigaan itu datang tanpa aku undang. Seperti angin malam yang tiba-tiba berubah dingin, menghentak kulit, membuatku merinding tanpa alasan yang jelas. Suasana rumah ibu mertuaku semakin terasa berat. Setiap langkah kaki yang kuambil di lantai kayu berderit. Setiap napas yang kuhela, seolah ada sesuatu yang mengikuti di belakangku, mengawasi, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ibu mertuaku tampak tenang, terlalu tenang, dengan senyuman yang selalu dipaksa tetap di wajahnya. Matanya tak pernah menatapku lebih dari beberapa detik. Seperti menghindari sesuatu yang tak bisa atau tak mau ia ungkapkan. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya ibu mertuaku suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu. Suaranya lembut, tetapi ada ketegangan yang terperangkap di sana. Ia tahu, aku tahu, ada yang tak beres, meskipun kata-kata itu masih sulit keluar dari mulutku. Aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan keraguan yang mulai tumbuh. "Tidak ada, Bu," jawabku singkat, memalingkan wajah ke arah lain. Suasana itu semakin tidak nyaman. Meskipun kami berbicara dengan suara pelan, ada jarak yang semakin besar di antara kami. Sebuah dinding yang tidak terlihat, namun terasa di setiap detik keheningan. Hari berikutnya, aku mulai mengamati lebih dalam. Aku tidak bisa menahan perasaan semakin terasing di rumah itu. Setiap kali aku bertanya, ibu mertuaku akan memberi jawaban yang samar-samar. Sebuah kalimat yang sepertinya ingin ia ungkapkan, namun segera ia tarik kembali. Matanya seringkali terhenti di satu titik, lalu beralih cepat, seolah takut jika ia berbicara lebih banyak. Aku mulai merasakan perbedaan dalam setiap gerak tubuhnya, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang ia tunjukkan. Sesuatu yang tidak ingin diketahui. Keheningan itu semakin mencekam. Pada suatu sore yang hening, saat aku berjalan di sekitar rumah,
Mataku tertuju pada sebuah pintu kecil di ujung lorong yang selama ini aku abaikan. Pintu itu terkunci. Aku tak pernah melihatnya dibuka, dan ibu mertuaku selalu menghindari membicarakannya. Tapi hari itu, entah kenapa, aku merasa tertarik untuk menelitinya. Ada sesuatu di balik pintu itu yang ingin aku ketahui. Aku meraba kunci di saku, berjalan perlahan menuju pintu terkunci itu. Tanganku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Kunci itu terasa berat di tangan, seperti ada sesuatu yang tak diinginkan mengikutiku. Saat aku memegang gagang pintu, ada sebuah rasa takut yang merayap di tulang belakangku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang lebih dalam di balik pintu itu. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku memutuskan untuk pergi, meletakkan tangan di gagang pintu, dan mundur sejenak. Tak lama setelah itu, ibu mertuaku muncul di ujung lorong. Matanya mengarah padaku dengan tatapan yang begitu tajam, menembus seakan bisa melihat langsung ke dalam pikiranku. "Kamu cari apa?" tanyanya. Suaranya tidak biasa, datar, dan seakan menahan sesuatu. Aku terdiam sejenak, menyembunyikan kunci yang masih ada di tangan. "Tidak ada, Bu. Hanya iseng." Tatapan ibu mertuaku semakin tajam, namun ia tak mengatakan apa-apa lebih lanjut, hanya berbalik pergi, dan aku bisa merasakan ketegangan yang belum juga reda. Aku kembali ke ruang tamu, tetapi perasaan aneh itu masih menempel. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai curiga. Dan aku tak tahu mengapa ia begitu takut jika aku membuka pintu itu. Mengapa ia begitu berhati-hati? Malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tamu, suara yang sangat lembut terdengar, sebuah desahan dari dalam rumah. Aku menoleh, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada keheningan yang memeluk setiap sudut ruangan. Aku merasa mataku mulai lelah, tetapi pikiranku tetap terjaga. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto di meja samping. Itu adalah foto keluarga. Ibu mertua, suamiku, dan seorang wanita yang tak pernah aku kenal. Dalam foto itu, ada ekspresi yang terlalu cerah untuk menjadi nyata. Aku tidak ingat pernah melihat wanita itu sebelumnya. Mengapa wajahnya tampak begitu familiar? Tetapi aku merasa asing. Aku mencoba mengingat. Tetapi bayangan itu semakin kabur. Suasana di sekitar semakin menekan. Listrik di ruang tamu berkedip sejenak, menciptakan bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Aku terdiam, menatap kekosongan yang ada di sana, berharap segala sesuatunya akan kembali normal. Namun, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu nyata. Ketegangan itu memuncak, dan meskipun tidak ada suara yang mengganggu, aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku tengah diawasi. Tiba-tiba, ibu mertuaku masuk ke ruangan, membawa nampan berisi teh. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, dengan suara yang hampir terdengar khawatir, meskipun aku tahu itu hanya sebatas formalitas. "Ya Bu, cuma lelah sedikit," jawabku memaksakan senyum. Namun, aku bisa merasakan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Ia duduk di sebelahku, namun ada jarak yang tak bisa dijembatani. Ia duduk diam, menatapku tanpa berkata-kata, seakan menunggu sesuatu yang tak jelas. Seiring waktu berlalu, perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Dan ibu mertuaku adalah kunci dari semua itu. Namun, aku tak bisa membuktikan apapun. Setiap kali aku bertanya, selalu ada jawaban yang tidak lengkap. Setiap kali aku berusaha menyelidiki, selalu ada yang menghalangi. Aku merasa terjebak dalam ketidakjelasan ini. Seakan ada sebuah dinding tak terlihat yang semakin tinggi. Hari berikutnya, saat aku kembali berjalan melewati lorong itu, aku menoleh sekali lagi pada pintu terkunci, yang kini terasa lebih menarik daripada sebelumnya. Tanpa sadar, aku melangkah ke arahnya, seperti magnet yang menarik. Namun, kali ini aku tidak memegang kunci. Aku hanya berdiri di depan pintu, merasakan udara dingin yang keluar dari baliknya. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Pintu itu terbuka perlahan,
dengan suara gemeretak yang berat. Aku terdiam. Pintu itu terbuka sendiri. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, dadaku sesak, tapi aku tidak bisa menghindar. Aku melangkah mundur perlahan. Mataku tidak bisa melepaskan pandangan dari pintu yang kini terbuka lebar. Ini bukan hanya masalah ketidakjelasan. Ini adalah peringatan nyata. Langit luar rumah tampak mendung, seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Aku berdiri di depan pintu ruangan yang terkunci itu, napasku berat, dan tanganku gemetar. Pintu itu kini terbuka sedikit, mengundangku untuk melangkah masuk. Aku menatap ruang itu, dan ada perasaan yang menyelimuti dadaku. Sebuah perasaan tak bisa dibendung, seakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui, tapi aku tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa aku abaikan. Ada hal yang tak bisa lagi disembunyikan. Ruangan itu lebih besar dari yang aku bayangkan. Lantai kayunya berdebu, dan bau lembab menyelimuti udara. Namun yang paling mencolok adalah deretan foto-foto keluarga yang tersebar di setiap permukaan. Foto-foto itu semua tampak biasa pada pandangan pertama. Tetapi saat aku memeriksa lebih dekat, ada yang aneh. Beberapa foto terbalik. Sebagian lagi terpotong, dan sebagian lainnya memiliki tulisan tangan di bagian belakangnya. Tulisan yang semakin membuat dadaku sesak. Ini bukan hanya sekadar foto. Ini adalah jejak-jejak yang sengaja disembunyikan. Aku mengambil salah satu foto yang terbalik itu. Itu adalah foto ibu mertuaku, suamiku, dan seorang wanita muda yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Tapi, tulisan di balik foto itu membuat hatiku berhenti sejenak. Jangan percaya padanya. Tertulis dengan tinta merah. Aku merasa kepalaku berputar. Tubuhku mulai terasa lemas. Ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Dan aku hanya baru menyadari bahwa aku telah berada di dalamnya sejak awal. Aku meletakkan foto itu dengan tangan gemetar, mencoba mencari sesuatu yang lebih jelas. Sesuatu yang bisa menjelaskan rasa takut yang meluap-luap di dalam diriku. Di balik foto-foto itu, aku menemukan lebih banyak lagi. Surat-surat yang tampaknya ditulis dalam keadaan tergesa-gesa, penuh dengan kata-kata yang sulit dipahami, mencampurkan nama-nama yang tidak aku kenal. Tulisan-tulisan itu mencatat hal-hal yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Ada dalam kehidupan ibu mertuaku. Sebuah kehidupan yang tersembunyi di balik senyumnya yang tenang. Ada ancaman yang tersemat dalam setiap kata. Ada konspirasi, dan aku tahu sekarang, ibu mertuaku tidak sekadar terlibat. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak bisa aku pahami dengan mudah. Suasana ruangan itu semakin mencekam. Aku bisa merasakan hawa dingin yang semakin tebal, memeluk tubuhku dengan cengkeraman yang tak bisa aku hindari. Suara detak jam yang jauh di ujung ruangan semakin terdengar mengganggu. Aku merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang mengintai dari balik kegelapan. Aku mulai merasa terperangkap, meskipun aku hanya berdiri di sana, di ruang yang penuh dengan bukti-bukti yang tak terkatakan. Keringat dingin mulai bercucuran. Aku menahan napasku, dan sebuah suara terbersit di pikiranku. Ini bukan hanya sebuah kebetulan. Aku tahu itu sekarang. Tiba-tiba, pintu ruangan itu tertutup sendiri dengan keras. Aku terlonjak, tubuhku terkejut, dan sejenak aku merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Aku mengedarkan pandanganku, mencari jalan untuk melarikan diri, tetapi apa yang kutemui hanya semakin menguatkan rasa takutku. Aku bukan hanya menemukan kebenaran yang mengejutkan. Aku juga menemukan diriku terperangkap di dalamnya. Keamanan yang aku cari dalam keluarga ini, dalam hubungan ini, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Aku kembali ke ruang tamu, berusaha menyembunyikan ketegangan yang menyelimuti tubuhku. Suamiku duduk di sana. Tampak tak menyadari apa yang baru saja aku temui. Aku ingin berbicara dengannya. Namun kata-kata itu
terasa terkunci di tenggorokanku. Aku melihatnya, berusaha mencari sedikit kenyamanan, tetapi yang aku temukan justru semakin memperburuk keadaan. Ada ketidakjelasan di matanya, sebuah keraguan yang tidak aku pahami. "Kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya terdengar cemas, tetapi bukan cemas karena aku, cemas karena dirinya. Aku hanya menggelengkan kepala, tidak mampu untuk berkata apa-apa. Suasana di sekitar kami semakin terasa berat, terperangkap dalam hening yang menekan. Waktu berlalu begitu lambat, seperti detik yang membekukan setiap gerakan. Aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami dari bayangan, dari sudut-sudut yang tak terlihat. Aku melihat ke sekeliling rumah, mencoba menemukan kenyamanan dalam familiaritasnya. Namun yang aku rasakan hanya semakin dalamnya perasaan asing. Aku terjebak di dalam rumah ini, di dalam dunia ini, yang tampaknya sudah lama berjalan tanpa sepengetahuanku. Saat aku berdiri dan berjalan ke arah pintu depan, mataku menangkap sesuatu yang lain. Suatu benda kecil yang tergeletak di bawah meja samping. Sebuah kunci, tampak seperti kunci lama yang tidak aku kenali. Kunci itu tidak ada dalam daftar benda yang aku lihat selama tinggal di sini. Kunci itu tidak hanya sekadar benda. Itu adalah petunjuk lebih lanjut dari sebuah cerita yang lebih gelap. Suatu cerita yang selama ini ibu mertuaku berusaha sembunyikan. Suara dari luar rumah tiba-tiba membuatku berhenti. Langkah kaki terdengar mendekat, namun aku tak bisa melihat siapa yang ada di balik pintu. Suara itu keras, penuh ancaman, seakan-akan setiap langkah membawa sebuah kebenaran yang semakin dekat. Aku menahan napasku. Tubuhku merasakan ketegangan yang tak bisa lagi ditahan. Dan saat itu, suara ketukan dari luar pintu terdengar sangat familiar. Terlalu familiar. Aku tahu siapa itu, tetapi tidak ingin menghadapinya. "Bangun." Suara itu terdengar keras, penuh dengan ancaman yang jelas. Aku terdiam. Mataku melebar, dan dadaku sesak. Semua ini sudah lebih dari sekadar misteri yang aku coba pecahkan. Ini adalah sebuah konspirasi yang mengancam hidupku, dan semuanya sudah mulai terungkap. Tak ada lagi jalan mundur, hanya bisa bertahan hidup. Malam itu, udara terasa semakin berat, seolah-olah rumah ini tidak hanya penuh dengan rahasia, tetapi juga dengan ancaman yang semakin dekat. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhku gemetar, setiap detik semakin terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada rasa takut yang tak bisa aku hindari, namun jauh di dalam diriku, ada satu hal yang lebih jelas, aku harus keluar dari sini, tidak ada pilihan lain. Semuanya yang aku ketahui, semua yang aku percayai, kini terasa rapuh. Semua orang di sekitarku, termasuk orang-orang yang aku anggap keluarga, mungkin bukan sekadar orang biasa. Ibu mertuaku, yang semula aku kira hanya seorang wanita tua yang hidup tenang, ternyata terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jaringan yang melibatkan orang-orang yang tak pernah aku bayangkan, akan terhubung dengan keluarga kami. Aku mulai menyadari bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang kulakukan, semakin mendekatkanku pada kebenaran yang mengerikan. Ibu mertuaku tidak hanya terjebak, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih kelam. Semua ini, semua yang terjadi, adalah bagian dari rencana yang sudah lama disusun. Dan aku hanya pion yang baru saja menyadari perannya. Ketika aku mencoba untuk mencari jalan keluar, rintangan demi rintangan datang menghadang. Setiap percakapan dengan ibu mertuaku terasa lebih terjal. Setiap tatapan penuh dengan penghindaran. Namun, lebih buruk lagi, seseorang yang seharusnya tidak terlibat mulai menunjukkan wajah aslinya. Salah satu anggota keluarga yang selama ini aku anggap tidak berbahaya, ternyata memainkan peran lebih besar dalam permainan ini. Aku mulai merasakan pengkhianatan. Perasaan bahwa aku telah dibohongi sejak awal. Bahwa aku tidak pernah benar-benar tahu siapa yang ada di sekitar aku. Ketika aku mencoba berbicara dengan orang itu, mereka hanya tersenyum tipis, namun di mata mereka ada sesuatu yang gelap.
Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, tetapi aku tahu itu bukan kebaikan. Keadaan semakin genting. Aku tahu aku harus melarikan diri, tetapi jalan keluar itu semakin terhalang. Setiap pintu yang aku coba buka terasa terkunci rapat. Setiap langkah yang aku ambil semakin memperlihatkan betapa dalam aku terjebak. Aku merasa seperti dikelilingi oleh jebakan yang rumit. Semakin aku bergerak, semakin banyak hal yang menghalangi jalanku. Bahkan, ketika aku berpikir telah menemukan jalan keluar, pintu yang seharusnya mengarah ke kebebasan malah membawa aku ke tempat yang lebih dalam, lebih gelap. Tidak ada lagi tempat yang aman. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah yang berat, teratur, seolah-olah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aku berhenti sejenak. Tubuhku kaku dan otakku berputar cepat. Aku tahu siapa itu, ibu mertuaku. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi senyum yang hangat. Tidak ada lagi rasa aman. Ada sesuatu yang jauh lebih dingin di dalam mata itu. Sesuatu yang tak bisa lagi aku abaikan. Ini bukan sekadar masalah keluarga yang biasa. Ini adalah pertarungan untuk hidup. Dan aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Mataku bertemu dengan matanya, dan seketika aku merasa terperangkap dalam satu momen yang menegangkan. Semua rasa takut, semua keraguan yang selama ini terpendam, kini muncul begitu saja. Aku bisa merasakan perasaan bersalah yang tumbuh di dalam diriku. Mengapa aku tidak melihat ini lebih awal? Mengapa aku tidak menyadari bahwa aku telah terjebak dalam konspirasi yang jauh lebih besar? Suara napas ibu mertuaku terdengar semakin dekat, tetapi aku hanya bisa diam, terperangkap dalam tatapan itu. Tidak ada lagi jalan mundur, hanya bisa bertahan hidup. Langkah kaki semakin mendekat, dan saat itu, aku tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Suasana rumah itu semakin terasa menyesakkan. Setiap detik yang berlalu, semakin memadatkan perasaan terperangkap. Aku tahu ini adalah malam yang menentukan. Malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Tentu saja, aku sudah merasa terpojok. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua yang aku miliki, semua yang aku percayai, kini hancur dalam sekejap. Ibu mertuaku yang dulu aku kira sebagai pelindung, ternyata adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih besar. Setiap usaha untuk keluar semakin terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku merasa sendirian, terisolasi dalam kegelapan ini. Tidak ada jalan keluar. Namun, saat aku hampir menyerah, seseorang mengetuk pintu rumah itu. Aku terkejut, mataku melebar, dan napasku terhenti sejenak. Siapa yang datang sekarang? Aku hampir tidak bisa percaya. Saat pintu terbuka, seorang pria masuk. Teman lama, seorang yang sudah lama aku lupakan, Raka. Seorang teman dari masa lalu yang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan ini, membawa harapan yang selama ini aku pikir sudah hilang. Ini bukan waktu untuk bertanya mengapa, katanya pelan, menatapku dengan serius. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu siapa mereka. Raka bukan hanya sekadar teman lama yang muncul begitu saja. Dia adalah bagian dari dunia yang aku tak tahu. Dunia yang berhubungan langsung dengan ibu mertuaku. Dan lebih jauh lagi, dengan orang-orang yang selama ini aku anggap sahabat. Raka memegang informasi penting yang bisa mengubah jalannya permainan ini. Ia membawa bukti, dan aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan dia muncul sekarang. Ia menyarankan kami untuk segera bergerak, untuk merencanakan serangan balik. Tapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Raka bukanlah orang yang bisa dengan mudah dipercaya. Kami pernah melalui banyak hal bersama, tapi dunia yang sekarang aku hadapi berbeda. Dan sekarang, dia ada di sini, membawa cerita yang lebih besar. Kalau kita masih ingin keluar dari sini hidup-hidup, kita harus bergerak sekarang. Lanjut Raka, suaranya rendah dan penuh tekanan. Aku tahu mereka di luar sana. Mereka mengawasi kita. Mereka tahu kamu mencari kebenaran.
Ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Ada ketegangan di udara. Setiap detik yang berlalu, setiap suara kecil yang terdengar dari luar rumah membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku merasa seperti buruan, dan setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati. Tapi lebih dari itu, aku tahu kami tidak punya banyak waktu. Raka berbicara tentang konspirasi yang melibatkan orang-orang yang tak aku kenal, tentang ibu mertuaku yang ternyata bukan hanya seorang wanita tua, tetapi pemain utama dalam jaringan yang mengancam banyak nyawa, termasuk nyawaku. Raka membawa peta dan catatan, menjelaskan dengan cepat apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Aku mendengarkannya dengan seksama, tapi di dalam hati ada rasa ragu yang tak bisa aku hilangkan. Aku bisa merasakan bahwa ada lebih banyak hal yang ia sembunyikan, dan itu membuatku takut. Namun, untuk saat ini, aku tak punya pilihan. Aku hanya bisa mengikuti alurnya, berharap ini bukan permainan yang lebih besar yang tengah dimainkan oleh orang-orang yang sudah bersembunyi terlalu lama. Kami merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan hati-hati. Aku tahu, jika kami salah langkah, semuanya bisa berakhir dalam sekejap. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada tempat untuk mundur. Kami harus bergerak cepat dan diam-diam, tidak ada yang tahu apa yang sedang kami rencanakan. Namun, meskipun ada perasaan takut, ada secercah harapan yang muncul. Ini adalah kesempatan kami, peluang yang mungkin tidak akan datang lagi. Saat aku berjalan menuju pintu belakang, suara dari luar rumah semakin jelas terdengar. Suara langkah kaki yang teratur semakin mendekat. Aku bisa merasakan perasaan mencekam yang merayap, menutup setiap ruang antara aku dan jalan keluar. Mereka sudah tahu. Mereka tahu kami sedang bergerak. Raka menatapku dengan serius. Kita harus keluar sekarang. Tidak ada waktu lagi. Tapi sebelum kami bisa bergerak, suara keras dari luar rumah mengejutkan kami. Ledakan. Suara itu menggetarkan dinding rumah, mengirimkan getaran kuat yang membuat lantai berguncang. Aku terhuyung, hampir jatuh, dan jantungku berdetak kencang. Suara itu bukan hanya ledakan, itu adalah tanda bahwa waktu kami habis. Orang-orang di luar sana tahu kami ada di dalam, dan mereka akan segera datang untuk menuntut apa yang mereka inginkan. Aku menatap Raka, matanya penuh dengan ketegangan. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya perasaan yang memenuhi ruang di sekitar kami. Semua yang telah kami rencanakan, semua harapan yang mulai muncul, kini tergantung pada seberapa cepat kami bisa bergerak. Waktu habis, semuanya akan berakhir malam ini. Aku berdiri di ruang gelap itu, setiap detik terasa semakin menekan. Keringat dingin mengalir di sepanjang punggungku, dan napasku mulai terasa sesak. Raka berdiri di sampingku, wajahnya tegang, matanya menyapu setiap sudut ruangan, seolah mencari ancaman yang tak terlihat. Kami sudah hampir sampai ke titik ini, ke titik yang tak bisa kami hindari lagi. Semua yang kami rencanakan, semua yang kami persiapkan, kini akan diuji. Konfrontasi ini tak terelakkan, tapi di balik semua perasaan takut yang menyelimuti diriku, ada satu hal yang jauh lebih jelas sekarang. Apa yang kami hadapi jauh lebih besar dari yang kami kira. Ibu mertuaku bukan hanya seorang wanita tua yang rapuh. Dia adalah otak dari semua konspirasi ini. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan, semuanya mengarah padanya. Namun, lebih mengejutkan lagi, dia tidak sendirian. Ada sebuah organisasi besar yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang, menggerakkan dunia tanpa siapapun menyadari. Aku merasa seperti anak kecil yang baru menyadari betapa dalamnya perangkap yang telah dipasang. Dan aku baru menyadari bahwa ibu mertuaku bukan sekadar figur yang bisa diabaikan, dia adalah kunci dari semuanya. Aku menatapnya, berusaha mencari secercah penjelasan di matanya. Tapi yang kutemui justru semakin menguatkan rasa tidak percaya yang sudah lama menghantuiku. Ibu mertuaku berdiri di depan kami, diam, dengan ekspresi yang tak bisa dipahami. Suasana semakin terasa tegang, seperti kabel yang hampir putus. Tiba-tiba,
Dia membuka mulut. Suaranya datar, namun penuh dengan ancaman yang terselubung. "Kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja?" katanya. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. "Kalian sudah terperangkap sejak awal." Jantungku berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan keras, dan aku merasa bumi berguncang di bawah kakiku. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata terbelalak. Dia berbicara seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Sebuah permainan besar yang sejak awal kami tidak pernah tahu aturannya. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa lagi aku hindari. "Kami tahu kamu dan Raka ada di sini," lanjut ibu mertuaku. "Dan aku tahu kalian akan berusaha menghentikan semuanya. Tapi kalian salah jika berpikir kalian bisa mengubah apapun. Ini sudah terlalu jauh." Suasana semakin sunyi. Teringat kembali setiap langkah yang kuambil untuk mengungkap kebenaran. Sekarang aku merasa seperti seorang bodoh yang telah berjalan ke dalam perangkapnya sendiri. Raka, yang selama ini aku anggap sebagai sekutu, juga tampak terperangkap. Matanya yang dulu penuh dengan harapan, kini terlihat ragu. Aku bisa merasakan ketegangan yang membungkus setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan kami hanya menjadi bagian dari roda yang lebih besar. Aku mulai meragukan semuanya. Apakah Raka benar-benar berada di pihakku, ataukah dia bagian dari permainan yang lebih besar? Rasa takut menyelimuti pikiranku, tetapi aku tahu satu hal, kami tak punya pilihan lain selain melawan. Kami sudah begitu jauh, dan tidak ada jalan mundur. Ibu mertuaku mulai berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah. "Kalian pikir kalian bisa melawan? Semua ini sudah direncanakan lebih dari yang kalian tahu. Jaringan ini sudah ada sejak lama. Kalian hanya pion kecil dalam permainan besar ini." Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi tak ada suara yang keluar. Aku merasa seperti tertutup dalam dunia yang bukan milikku. Sebuah dunia di mana kebenaran sudah lama hilang. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap aman, ternyata hanya kebohongan yang disembunyikan dengan rapat. Kami tidak melawan hanya satu orang. Kami melawan sebuah sistem yang sudah berakar begitu dalam, lebih kuat dari yang bisa kami bayangkan. Raka melangkah maju, matanya penuh kebingungan. "Ibu, bagaimana bisa?" Suaranya tergagap, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Ibu mertuaku tersenyum tipis. "Kalian memang tidak tahu, kan? Sejak awal, kalian telah dipermainkan. Semua yang kalian lihat, semua yang kalian dengar, hanya bagian dari rencana kami." Suasana semakin tegang. Hati aku berdegup lebih cepat. Semua yang kami upayakan, semua yang kami rencanakan, sekarang terasa sia-sia. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghentikan apa yang sudah berjalan terlalu jauh. Dan yang lebih menakutkan, kami tidak tahu siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi ini. Semua yang ada di sekitar kami bisa jadi hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan di sana berdiri lebih banyak orang. Mereka mengenakan pakaian gelap. Wajah mereka tidak bisa dikenali. Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi yang pasti, mereka bukanlah teman. Mereka datang untuk memastikan bahwa kami tidak bisa lagi melarikan diri. Ibu mertuaku menoleh, dan dalam tatapan itu aku bisa melihat bahwa kami benar-benar telah dipermainkan. Semua yang kami pikir benar, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan sekarang, kami terjebak. Mereka sudah datang. Ibu mertuaku berkata dengan suara yang datar. Namun ada sesuatu yang mengerikan dalam kata-katanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Aku menatapnya. Merasa perasaan semakin terperangkap. Tidak ada lagi harapan. Hanya ketegangan yang semakin menguat. Saat ini, hanya ada satu pilihan, melawan atau menyerah pada takdir yang sudah digariskan. Saatnya menghadapi kenyataan. Tidak ada lagi permainan yang bisa dimenangkan.
Suasana di rumah itu sudah tidak lagi seperti dulu. Semua yang ada di sekitarku terasa mencekam, seakan-akan dinding-dindingnya menyempit, mengurung kami dalam satu titik gelap. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tubuhku kaku, dan hatiku berdebar kencang. Saat ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan yang aku alami, kini telah sampai pada titik ini. Pertarungan terakhir, sebuah momen yang akan menentukan hidup dan mati kami. Tidak ada lagi ketidakjelasan. Semua yang kami takutkan, semua yang kami benci, kini muncul di hadapan kami. Di depan aku, ibu mertuaku berdiri dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia tahu ini akan datang. Dia tahu bahwa kami akhirnya menemukan jalannya. Di sampingku, Raka berdiri dengan tegap, matanya penuh dengan tekad, meski aku bisa melihat ragu di dalamnya. Semua yang kami percayai ternyata hanyalah bagian dari konspirasi yang jauh lebih besar. Semua yang kami anggap sebagai kebenaran adalah kebohongan yang ditenun dengan sangat rapat. Tidak ada yang tersisa, kecuali perasaan ingin membalas, ingin menuntut keadilan untuk semua yang telah hilang. Ibu, suara Raka terbata, namun ada sesuatu yang penuh tekanan dalam kata-katanya. Kenapa kamu melakukan semua ini? Ibu mertuaku tidak menjawab langsung. Dia hanya menatap kami, lalu melangkah perlahan menuju meja, membuka sebuah map tua yang sudah lama tersembunyi. Semua itu adalah bukti yang telah disiapkan. Bukti yang menunjukkan bahwa dia bukan hanya pelaku utama, tapi juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Satu persatu, dia mengungkapkan apa yang kami tidak tahu, tentang masa lalu keluarga ini, tentang jaringan yang sudah lama bersembunyi, dan tentang peran kami dalam permainan ini. Semua yang kami pikir sudah berakhir, ternyata baru saja dimulai. Aku merasa seperti dikhianati. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, ternyata hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa lagi mempercayai apapun. Ketika ibu mertuaku melanjutkan penjelasannya, aku hanya bisa menahan napas. Berusaha untuk tidak terhanyut dalam kebencian yang mulai merasuki diriku. Aku tidak pernah menginginkan ini untuk kalian, katanya dengan suara yang tak lebih dari desahan. Tapi kalian tidak mengerti. Dunia ini lebih rumit dari yang kalian kira. Namun, meskipun kata-katanya terdengar penuh penyesalan, aku tahu bahwa penyesalan itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengubah apa yang telah dia lakukan. Ini adalah momen kami. Momen untuk melawan dan mengungkapkan kebenaran. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar rumah. Langkah berat yang teratur, seolah-olah diiringi oleh bayang-bayang yang semakin mendekat. Aku menoleh, dan aku tahu, kami tidak punya banyak waktu. Mereka datang. Semua yang kami persiapkan, semua rencana yang kami buat, kini harus dijalankan. Ini adalah ujian terakhir. Kami harus menghadapi semua ini. Aku melangkah maju, napasku terasa begitu berat. Suasana di sekitar kami terasa semakin menegang. Aku tidak bisa lagi mendengar apa-apa selain suara detakan jantungku sendiri. Setiap langkah yang kami ambil semakin mengarah ke penghujung jalan. Kami tahu bahwa kami mungkin tidak akan selamat. Tapi untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, aku merasa ada harapan, ada kemungkinan untuk mengubah nasib ini. Semua yang kami lakukan, semua yang kami korbankan tidak akan sia-sia. Ledakan itu datang dengan suara keras yang mengguncang rumah. Seketika, segala sesuatu yang kami kenal hancur dalam sekejap. Dinding rumah bergetar, dan debu berterbangan di udara. Aku terhuyung, hampir jatuh, tetapi berhasil bertahan. Mataku menangkap bayangan gelap yang semakin mendekat, langkah kaki yang semakin nyata. Mereka sudah ada di sini. Raka menarikku, menjauh dari pusat ledakan, berlari menuju pintu belakang. Kita harus keluar dari sini, katanya dengan suara penuh urgensi. Namun matanya tetap tajam, penuh dengan tekad. Sekarang atau tidak, sama sekali.
Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, suara lain terdengar dari balik pintu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di hadapan kami, berdiri ibu mertuaku, wajahnya tak berubah. Namun ada sesuatu yang lebih dalam yang mengintip dari balik matanya. "Aku sudah menunggu kalian," katanya pelan. Namun kata-katanya begitu berat, seperti sebuah deklarasi terakhir. "Semua ini sudah direncanakan. Kalian sudah dipermainkan sejak awal." Pandanganku kabur sejenak, tetapi aku bisa merasakan ada yang salah. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kami kira. Saat ibu mertuaku melangkah maju, langkahnya begitu lambat, namun pasti. Tidak ada jalan keluar. Semua yang kami percayai ternyata hanya ilusi, dan kami harus menghadapi kenyataan ini. Langkah kaki yang semakin dekat membuatku terjaga dari keterheningan. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk mengubah segalanya. Kami harus melawan, apapun risikonya. Namun, saat itu aku tahu, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kami hanya bisa bertahan hidup, dan berharap keadilan akan datang. Ledakan besar itu menghantam seluruh rumah, terdengar suara langkah kaki yang mendekat, seakan menandakan bahwa tak ada tempat yang aman. Kita sudah melangkah terlalu jauh, dan ini adalah titik terakhir. Rumah itu kini sunyi, terlalu sunyi. Setiap langkah yang kuambil di lantai kayu yang retak terdengar begitu keras, seperti pengingat akan semuanya yang telah terjadi. Setiap sudut rumah itu, tempat yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa seperti kuburan bagi kenangan yang telah lama hancur. Suara debu yang bergeser saat aku melangkah hanya menambah berat perasaan yang mengikat tubuhku. Raka berjalan di sampingku, wajahnya kosong, seolah-olah semua kebahagiaan yang pernah kami rasakan bersama telah hilang, terbawa dalam angin yang menyapu jalanan yang kini terasa begitu sepi. Kami baru saja mengungkapkan kebenaran, tetapi harga yang kami bayar terlalu mahal. Tak ada perayaan, tidak ada kata-kata kemenangan. Kebenaran yang kami cari selama ini datang dengan beban yang tak bisa dipikul oleh siapapun. Kami berhasil membawa keadilan. Ibu mertuaku akhirnya dihadapkan pada hukum. Namun, di balik itu semua, ada perasaan yang jauh lebih dalam dan sulit dijelaskan. Kehilangan, kepercayaan yang hancur, keluarga yang retak, dan luka yang begitu dalam, seperti bekas goresan yang tak akan pernah hilang. Aku tak tahu bagaimana harus merasa. Apakah ini yang seharusnya disebut sebagai kemenangan? Apakah keadilan selalu datang dengan harga yang begitu tinggi? "Sudah selesai," kata Raka pelan, suaranya penuh dengan keletihan. Namun, dalam suaranya juga terdengar sesuatu yang lebih dalam, kehilangan yang sama. Kita tidak bisa kembali lagi. Aku menoleh, melihat mata Raka yang suram. Ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun ada juga sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kami telah meraih keadilan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Semua yang kami hadapi, semua pengkhianatan yang harus kami terima, mengubah kami lebih dari yang kami inginkan. Kami telah berjuang, bertahan, dan akhirnya berhasil. Tetapi kami tahu bahwa apa yang kami miliki sekarang tidak akan pernah sama lagi. Aku menutup pintu rumah itu dengan perlahan. Tidak ada suara yang keluar selain desahan napasku yang terengah-engah. Di luar, langit sudah mulai gelap, dan suara angin malam mengalir begitu tenang. Namun di dalam, rasa hampa mengisi setiap inci ruang di tubuhku. Kami baru saja mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan dengan rapat. Tetapi itu tak memberikan kedamaian yang kami harapkan. Sebaliknya, itu hanya membuka luka yang lebih dalam, luka yang tak mudah sembuh. "Kita harus pergi," kataku akhirnya. Suara itu terasa jauh lebih berat dari yang kuharapkan. Kita harus melanjutkan hidup kita. Raka tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Keputusan ini, meskipun terasa benar, tetap meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kami berjalan keluar dari rumah itu, menuju kegelapan yang menanti di luar. Setiap langkah terasa semakin berat.
semakin jauh dari segala yang pernah kami kenal. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Bahkan ketika kami melangkah lebih jauh dari rumah itu, aku merasakan sesuatu yang mengintai dari kejauhan, sesuatu yang belum selesai, yang belum sepenuhnya terungkap. Perasaan itu seperti bayangan yang mengikuti kami, mengingatkan kami bahwa terkadang kebenaran datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang bisa kami bayangkan. Saat kami berjalan menjauh dari rumah itu, suara langkah kaki terdengar perlahan, semakin mendekat. Aku berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah kami hadapi. Apakah ini benar-benar berakhir? Atau ada sesuatu lagi yang menunggu di ujung jalan? Kami melangkah lebih jauh, tanpa tahu apa yang menanti di depan. Namun, di dalam hati, ada satu hal yang pasti. Kami telah berubah. Kami lebih kuat, lebih bijaksana, tetapi ada sebuah kehilangan yang tak terhapuskan, seperti bekas luka yang tak pernah bisa sembuh sepenuhnya. Terkadang, kebenaran datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan.